warahmatullahi wabarakatuh, anak solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Harus tetap terus semangat meskipun kita masih belajar via online. Dan semoga kita cepat bertemu ya. Bertemu di sekolah, belajar langsung. Nah, hari ini Miss akan melanjutkan materi tema 4. Pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Masih ingat pelajaran Bahasa Indonesia, tokohan dan jenis-jenisnya? Nah, di sini Miss akan mereview tentang Bahasa Indonesianya terlebih dahulu ya. Kemarin kan sudah Miss sempat kasih penjelasannya. Penokohan dan jenis-jenisnya. Nah, penokohan adalah pengenalan tokoh-tokoh pada cerita. Jadi, tokoh yang memiliki sifat, sikap, dan tingkah laku. Masih ingat nggak nih jenis-jenis penokohan itu, jenis-jenis tokoh itu ada apa aja? Nah, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, dapat juga menjadi pemeran utama, tokoh yang mendukung cerita. Jadi tokoh protagonis ini tokoh yang baik-baik. Misalnya dia memiliki sifat sabar, jujur, rajin, baik hati, suka menolong. Dan biasanya tokoh protagonis ini banyak disukai oleh penonton dan pembacanya. Dan kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita atau tokoh yang kurang baik, jadi kebalikan dari tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis ini memiliki watak jahat, tidak disukai penonton dan pembaca. Biasanya tokoh ini menciptakan konflik pada cerita. Jadi biasanya tokoh antagonis ini yang suka cari-cari masalah gitu. Nah, perwatakan adalah tingkah laku dari setiap tokoh. Jadi watak itu digambarkan dalam 3 keadaan. Yang pertama keadaan fisik, yang kedua keadaan psikis, dan yang ketiga keadaan sosiologis. Miss bahas satu-satu ya. Yang pertama keadaan fisik, yaitu meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, dan suku bangsa. Misalnya umur, apakah si tokoh ini berusia anak-anak atau tokohnya berusia ibu-ibu atau kakek-kakek. Nah, jenis kelaminnya itu bisa perempuan atau laki-laki. Ciri-ciri tubuhnya, misalnya si tokoh A memiliki tubuh yang tinggi, rambutnya panjang, dan suku bangsa. Atau misalnya si tokoh ini berasal dari suku Jawa atau Indonesia atau Amerika atau dari luar negeri juga bisa. Dan yang kedua adalah keadaan psikis atau keadaan jiwa atau rohani, yaitu memiliki kegemaran dan emosi. Jadi di keadaan psikis ini si tokohnya apakah dia memiliki sifat atau emosi, misalnya senang, bahagia, sedih, atau sedang marah begitu. Dan keadaan sosiologis, nah si tokoh ini misalnya memiliki jabatan atau pekerjaan dan keadaan sosialnya. Misalnya si tokoh A menjadi seorang bos, pekerjaannya sebagai direktur suatu perusahaan gitu. Dan selanjutnya ada konflik. Konflik adalah permasalahan yang dihadapi tokoh di dalam cerita. Jadi setiap cerita atau setiap film itu memiliki masalah. Nah, biasanya masalah ini yang harus dihadapi oleh setiap tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ada unsur intrinsik. Ada apa aja sih, Miss, unsur intrinsik itu? Yang pertama ada tokoh. Tadi sudah dijelaskan ya di awal. Dan alur. Alur ini adalah jalan atau runtutan sebuah cerita. Jadi ceritanya itu bersusun. Atau misalnya juga alur ini bisa menceritakan alur maju atau menceritakan kejadian di masa depan atau kejadian di masa lalu. Dan latar adalah tempat dan waktu sebuah cerita. Jadi cerita ini di mana, menceritakan di mana dan waktunya itu kapan. Jadi semua cerita itu punya tempatnya masing-masing. Tapi selalu ada tempat dan ada waktu. Waktunya bisa pagi, siang, sore, atau malam. Dan amanah. Amanah adalah pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Jadi amanah
itu merupakan jasa yang juga menjadi kebutuhan hidupnya. Ekonomi itu ada juga meliputi 6 pekerjaan. Di sini misalkan memberikan 5 contoh dari semua pekerjaan yang ada, yaitu guru, dokter, penjaga loket, satpam, dan loper koran. Guru ini memiliki kegiatan mengajar siswa di sekolah. Kalau dokter memeriksa dan mengobati pasien, penjaga loket yaitu melayani pembeli tiket, satpam menjaga keamanan lingkungan, dan loper koran yaitu yang menjual koran dan majalah. Nah, bekerja itu untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mendapatkan pengalaman. Jadi orang bekerja, orang membutuhkan uang, itu harus bekerja. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk makan, untuk sekolah, seperti itu, dan mendapatkan pengalaman. Nah, tempat kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah salah satu tempat kegiatan ekonomi yang sering kita lihat di sekitar kita. Pasti kalian pernah nggak nih ikut mamahnya ke tempat yang seperti ini, pasar. Ya, tempat ini adalah pasar. Pasar merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling kita sering temui. Di sini banyak para penjual, ada penjual sayur, ada penjual sembako, penjual baju, penjual perabot rumah tangga. Nah, di sini semua pembeli pasti membutuhkan sayuran, membutuhkan pakaian, membutuhkan alat-alat rumah tangga. Nah, begitupun dengan penjualnya. Si penjual ini juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi, nah ini nih, ada gambar di sawah. Nah, yang pertama ini adalah gambar produksi. Dan yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, ada konsumsi. Oke, gambar yang pertama, kita lihat gambar yang pertama ya. Gambar pertama ini kan ada orang di sawah ya. Ini biasanya kegiatan ekonomi di bidang pangan. Itu beras yang kita makan, nasi yang kita makan, itu berawal dari sini, produksi. Jadi padi itu diproduksi. Nah, orang-orang yang bekerja di sawah, yang melakukan kegiatan ini disebut produsen, gitu. Dan setelah padi ini diayak, ya, lalu menjadi beras. Nah, beras ini akan didistribusi. Jadi kita ke contoh gambar yang kedua. Ini adalah salah satu contoh kegiatan distribusi, yaitu pengiriman beras ke agen-agen biasanya. Nah, orang-orang yang mengirim beras ini disebutnya distributor. Jadi, kalau yang pertama, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Jadi, kalau orangnya itu disebut produsen. Dan yang kedua, distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Ya. Kalau nama kegiatannya adalah kegiatan pengiriman barang disebut distribusi. Kalau orang yang mengirimnya, orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor. Dan yang ketiga, setelah tadi masih menjadi padi, terus menjadi beras itu dikirim ke warung atau ke agen, itu bisa kita konsumsi. Nah, kita makan ini, konsumsi. Ya, kegiatan terakhir adalah konsumsi. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Jadi, kita yang memakan nasi, sayuran, itu kita adalah disebutnya konsumen. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu, ini selain pasar, ada pusat elektronik. Nah, pekerjaan yang terlibat di dalam kegiatan tempat pusat elektronik yaitu pedagang elektronik, tukang servis alat elektronik, dan kasir. Nah, hasilnya ada apa aja? Biasanya di sana di
pusat elektronik itu ada menjual jasa HP, laptop, kulkas, TV, dan sebagainya. Dan selain itu juga bisa ada jasa servis dan jasa mendata penjual. Jadi kalau pedagang elektronik itu biasanya menjual jasa HP, laptop, kulkas, TV. Kalau tukang servis alat elektronik, itu biasanya jasa servis HP atau servis TV gitu. Dan kasir itu biasanya yang melayani pembeli dan mendata yang ada di penjual. Dan tadi pasar tradisional, tadi itu gambar yang administrasi. Di situ ada pedagang sayuran, pedagang pakaian, pedagang sembako, pedagang perabot rumah tangga. Pedagang sayuran biasanya menjual sayuran. Kalau pedagang pakaian menjual berbagai pakaian, pedagang sembako menjual berbagai macam kebutuhan pokok, salah seperti minyak, beras, gula, saus, kecap, dan sebagainya. Dan pedagang perabot rumah tangga biasanya menjual berbagai peralatan rumah tangga. Dan yang terakhir ada pasar ikan, biasanya menjual ikan dan menjual berbagai macam ikan. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi ini kasih contohnya 3 aja. Nah, selanjutnya adalah IPA. IPA kita akan membahas tentang sumber daya alam. Kalau tadi kita IPS-nya sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Kalau sekarang tentang sumber daya alam. Sumber daya alam meliputi 2 bagian, itu biotik dan biotik. Sumber daya alam biotik ada 3 contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi semua makhluk yang hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, itu termasuk sumber daya alam biotik. Dan yang kedua, abiotik, gas alam, air, tanah, cahaya, matahari, minyak bumi, itu termasuk sumber daya alam abiotik. Jadi kalau abiotik itu sumber daya alam yang hidup, kalau abiotik sumber daya alam yang tidak hidup. Dan yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya dapat diperbaharui yaitu hewan, tumbuhan, dan air. Nah, yang kedua adalah tidak dapat diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara. Jadi kalau yang diperbaharui ini misalnya tumbuhan ada sayur mayur yang ditanam, dipanen, lalu bisa kita makan. Dan hewan juga ada hewan ayam, bebek, sapi. Itu hewannya ketika disembelih bisa kita makan dagingnya gitu. Dan kalau tidak dapat berbaharui adalah sumber daya alam yang hanya bisa sekali dipakainya di prosesnya. Selain itu ada pemanfaatan teknologi terhadap lingkungan serta dampaknya. Jadi kita melakukan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan itu pasti membutuhkan teknologi. Nah, salah satu ada 3 contoh di sini. Perahu bermesin, yaitu digunakan untuk nelayan berlayar agar lebih cepat. Jadi banyak nelayan sekarang yang sudah menggunakan perahu bermesin. Selain menggunakan perahu yang manual yang hanya bisa didayung, sekarang di zaman modern seperti ini nelayan sudah banyak menggunakan perahu bermesin. Tapi ketika nelayan menggunakan perahu bermesin ini, dampaknya yaitu dapat mencemari lingkungan yang ada di laut ya. Kenapa? Karena di sana perahu bermesin ini membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya ini dapat mencemari lingkungan, jadi dapat merusak lingkungan laut gitu. Dan yang kedua ada pukat harimau, digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Jadi pukat harimau ini semacam seperti jarinya, dan dampaknya dapat merusak terumbu karang. Jadi dapat merusak makhluk hidup yang ada di laut gitu. Dan yang ketiga ada traktor. Traktor biasanya digunakan untuk membajak sawah. Nah, kalau mungkin sekarang sudah jarang petani yang membajak sawah ini menggunakan kerbau. Biasanya kalau orang zaman dahulu membajak sawah itu menggunakan kerbau, karena sekarang sudah lebih modern menggunakan traktor. Nah, penggunaan traktor ini memiliki dampak. Ketika menggunakan traktor akan menyebabkan suara yang bising gitu. Jadi traktor ini
suaranya itu jadi bising gitu, jadi berisik gitu. Selain itu, kita ada contoh nih, cara penghematan sumber daya alam. Cara penghematannya, contoh yang pertama, kayu pohon dapat dijadikan kertas. Jadi, buku yang kalian pakai ada kertasnya. Kertas itu berasal dari kayu pohon. Nah, dengan penebangan pohon yang dijadikan kertas ini, dampaknya jumlah hutan semakin berkurang, jumlah pohonnya berkurang gitu. Nah, kita dapat menghematnya dengan cara digantikan dengan menggunakan email gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang mengirim surat atau menggunakan kertas, itu kita dapat menggunakan email atau WhatsApp gitu. Kantong plastik. Nah, kantong plastik digunakan untuk wadah belanja. Nah, dampaknya lingkungan menjadi tercemar. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya kalau lagi banjir, itu tuh biasanya banyak sampah plastik kan di mana-mana. Kantong plastik ini susah untuk dihancurkannya, ini susah. Jadi kita bisa menggunakannya atau digantikannya dengan bioplastik atau dapat didaur ulang lagi menjadi tas plastik gitu. Atau mungkin kalian sudah pernah melihat tas yang sudah didaur ulang menggunakan dari misalnya bungkusan kopi atau bungkus rimso. Itu biasanya banyak yang menjual orang-orang di daerah, itu biasanya banyak memproduksi tas-tas yang dari kantong plastik bekas. Dan yang ketiga adalah bensin digunakan bahan bakar transportasi seperti mobil, motor, atau truk. Nah, penghematannya beralih ke sepeda dan tidak menggunakan secara berlebihan seperti itu. Selain itu, kita juga ada contoh di sini cara pengolahan sampah. Kita dapat mengelola sampah itu bisa melalui 4 contoh ini. Pertama, 4R, ingat ya 4. Jadi semua kegiatannya itu berawal dari R semua. Reduce itu mengurangi pemakaian barang yang dapat mengakibatkan limbah. Contohnya tadi penggunaan plastik. Jadi untuk mengurangi jumlah pemakaian plastik, kita dapat menggunakan tas atau plastik tadi itu kita dapat gunakan lagi menjadi tas plastik, atau kita bisa menggunakan goodie bag gitu. Reuse penggunaan kembali limbah yang sudah terpakai. Jadi barang-barang yang sekiranya masih bisa kita pakai, barang-barang bekas ya yang masih bisa kita pakai, itu bisa kita gunain lagi. Contohnya itu botol minuman bekas dapat digunakan lagi sebagai wadah minyak goreng. Dan yang ketiga ada recycle. Recycle itu mendaur ulang sampah menjadi barang yang baru. Nah, contoh plastik tadi itu kan barang bekas. Limbah plastik itu bisa didaur ulang, dibuat menjadi tas. Replace, mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya penggunaan styrofoam. Misalnya nih kita membeli makanan tapi masih menggunakan styrofoam. Nah, itu lebih baik kita menggunakan tempat makan sendiri. Misalnya contohnya kayak tempat makan Tupperware. Daripada kita menggunakan styrofoam, lebih baik kita menggunakan tempat makan sendiri. Nah, penjelasan dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti dari penjelasan Miss ini akan ada soal ya, yang harus kalian jawab melalui voice note. Oke, sekian, terima kasih. Thank you for attention. Wassalamualaikum